Komandan tempur dan wakil dari pasukan Israel melarikan diri seusai disergap oleh Brigadir Al-Qassam sayap militer Hamas di Gaza Utara. Kedua perwira tersebut itu pun langsung dipecat oleh tentara Israel. Dikutip dari Palestine Chronicle, komandan tempur tersebut kabur bersama dengan puluhan bawahannya. Ia menyatakan bahwa mereka memutuskan untuk mundur karena unit tersebut tidak menerima dukungan militer atau perlindungan udara. Padahal mereka juga sedang menghadapi puluhan pejuang dari Brigadir Al-Qassam saat penyergapan. Perwira militer Israel tersebut menunjukkan bahwa kompinya tidak siap ditugaskan untuk misi itu. Pemecatan terhadap komandan dan wakilnya itu pun mengakibatkan krisis yang parah dan tidak biasa. Kaburnya batalion itu dari serbuan Al-Qassam menyebabkan sekitar setengah dari tentaranya tidak kembali ke dinas militer dan menolak berperang di Gaza. Sementara itu, koresponden urusan militer Yoav Zeitun menyebut bahwa petugas di brigade tersebut mengakui bahwa pasukannya dikirim dalam misi dengan cara yang buruk. Bahkan mereka melakukan aktivitas berkepanjangan di jalur Gaza tanpa istirahat. Oleh sebab itu, insiden tersebut menciptakan suasana sulit di batalion. Unit intelijen sinyal 8.200 yang dibanggakan militer Israel rupanya tidak beroperasi di perbatasan Gaza pada serangan Hamas 7 Oktober lalu. Hal itu dikarenakan Israel merasa bahwa peringatan mengenai serangan Hamas tidak akan datang dari sumber klasik. Hingga akhirnya Zionis memutuskan mengurangi personel dan menghentikan operasi di malam hari dan akhir pekan. Dikutip dari The Times of Israel, hal ini diungkapkan oleh lembaga penyiaran publikan. Menurutkan, setelah konsultasi pribadi, seorang perwira tinggi di Korps Intelijen Angkatan Pertahanan Israel mengurangi jumlah personil unit tersebut 2 tahun lalu. Langkah itu dilakukan setelah menyimpulkan bahwa metode pengumpulan intelijen yang digunakan oleh 8.200 tidak akan membantu mendeteksi ancaman dari Gaza secara real-time. Keputusan tersebut secara signifikan menurunkan aktivitas operasional unit intel tersebut di wilayah perbatasan Gaza. Mereka juga menghentikan operasi sepenuhnya pada malam hari dan pada akhir pekan. Menurutkan, dalam minggu-minggu setelah 7 Oktober, beberapa laporan membuktikan bahwa pejabat senior IDF termasuk dari 2.800 mengabaikan peringatan dari bawahannya terkait aktivitas mencurigakan di sepanjang perbatasan Gaza. Diketahui bahwa pada 7 Oktober lalu Hamas melancarkan serangan besar-besaran ke Israel. Bahkan imbas serangan tersebut menewaskan lebih dari 1.400 orang di Israel. Turki menyatakan keinginannya untuk bersatu bersama Iran untuk melawan kebrutalan Israel di Palestina. Hal ini diungkapkan oleh Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan melalui sambungan telepon dengan Presiden Iran Ebrahim Raisi. Dikutip dari Al Arabiya, kedua pemimpin itu membahas tentang upaya mengatasi serangan Israel yang melanggar hukum di Gaza dan upaya bantuan kemanusiaan untuk Palestina. Selain itu, mereka juga membicarakan langkah-langkah yang dapat diambil untuk mencapai gencatan senjata permanen di wilayah tersebut. Hal ini disampaikan oleh Direktorat Komunikasi Turki pada Senin 27 November. Dalam perbincangan itu, Presiden Erdogan menyuarakan pentingnya negara Israel, khususnya Turki dan Iran, untuk mengambil sikap bersatu melawan kebrutalan Israel di tanah Palestina. Raisi mengatakan selama panggilan telepon, Amerika Serikat tidak punya hak untuk ikut campur tangan dan membuat keputusan apapun bagi rakyat Gaza. Ia juga menilai bahwa tindakan apapun yang diambil Amerika Serikat dalam hal ini pasti akan gagal. Diketahui sejak pecahnya perang pada 7 Oktober lalu, Erdogan mengambil sikap tegas terhadap Israel. Ia bahkan menyebut Israel sebagai negara teror. Erdogan mengatakan Turki akan mengambil langkah-langkah untuk memastikan bahwa para pemimpin politik dan militer Israel yang membantai orang-orang di Gaza diadili di pengadilan internasional. Sementara itu, Teheran lebih fokus pada peran Amerika Serikat yang mendukung Israel. Raisi mengatakan sebelumnya bahwa mesin perang di Gaza berada di tangan Amerika. Aktivis Palestina Ahed Tamimi yang terkenal karena berani menampar tentara Israel masuk ke daftar tahanan yang akan dibebaskan. Ia bakal bebas saat pertukaran sandera dan tahanan antara Israel dan Hamas diperpanjang 2 hari lagi. Tamimi akan dibebaskan bersama 49 tahanan Palestina lainnya.
Dikutip dari Yerusalem Post, Tamimi ditangkap awal bulan ini karena dicurigai menghasut kekerasan dan menyerukan aksi teroris. Tentara Israel mengonfirmasi penangkapan Tamimi pada Senin 6 November dalam penggerebekan di tepi barat. Seusai ditangkap, Tamimi dipindahkan ke pasukan keamanan Israel untuk diinterogasi lebih lanjut. Sebelumnya, ia sempat mengunggah sebuah pernyataan kontroversial di Instagramnya. Dalam pernyataannya, Tamimi mencaci maki pasukan IDF yang mengatakan akan membunuh pasukan tersebut. Ia bahkan menantang pasukan IDF dengan mengatakan bahwa dirinya menunggu kedatangan pasukan Zionis di tepi barat dari Hebron hingga Jenin. Tamimi dikenal karena videonya pada tahun 2017 yang menunjukkan dirinya berhadapan secara fisik dengan tentara IDF. Ia selama ini telah dikenal sebagai simbol perlawanan Palestina di kalangan pro-Palestina. Pada bulan Maret 2018, Tamimi pernah dihukum atas 4 tuduhan penyerangan terhadap perwira dan tentara IDF. Ia juga disebut telah mengasuh dan campur tangan terhadap pasukan tersebut. Tamimi menjadi terkenal setelah tersebarnya video dan foto yang menunjukkan ia menyerang tentara IDF dalam beberapa insiden di kampung halamannya Nabi Saleh. Ia ditangkap setelah terekam menampar seorang prajurit IDF dan menendangnya saat terjadi konfrontasi di Nabi Saleh. Baru-baru ini, Komandan Batalion Tempur dari IDF dan wakilnya dipecat oleh tentara Israel karena keduanya memilih mundur saat perang di Gaza Utara. Diakui pasukan tersebut mereka diminta berperang tanpa istirahat. Imbas dipecatnya dua perwira itu menyebabkan tentara lain tak mau berperang di Gaza lagi. Kabar ini disampaikan oleh surat kabar Israel Yediot Ahronot yang dikutip oleh Palestine Chronicle. Surat kabar tersebut melaporkan bahwa para perwira itu bersama dengan puluhan bawahannya menyatakan bahwa mereka memutuskan untuk mundur. Media itu juga menunjukkan bahwa sejak awal perang di Gaza, batalion dan unit tempur tersebut terkena peristiwa serius lainnya pada bulan Oktober. Satu di antaranya seorang perwira tewas dan perwira lain mengalami cedera. Koresponden urusan militer surat kabar itu juga mengungkap pernyataan dari perwira militer Israel Yoav Yezeitun. Ia menuturkan para petugas di brigade mengakui pasukan itu dikirim dalam misi dengan cara yang buruk. Mereka juga melakukan aktivitas perkepanjangan di jalur Gaza tanpa istirahat. Hal itu pun menyebabkan suasana yang sulit di batalion tersebut. Atas dipecatnya ketua dan wakil batalion tempur itu mengakibatkan krisis parah. Sekira setengah dari tentara tidak kembali ke dinas militer dan berperang di Gaza. Menteri Pertahanan Israel Yoav Gallant ini telah meninggalkan pemukiman Israel di wilayah utara Palestina. Hal itu karena gempuran yang diberikan oleh Hizbullah terus-menerus di wilayah tersebut. Padahal sebelumnya, Gallant sempat menjanjikan akan mengembalikan pemukiman Israel ke wilayah tersebut. Dikutip dari Al-Mayadin, hal itu diungkapkan oleh editor surat kabar Beseva Israel Yoni Rothenberg. Rothenberg menunjukkan bahwa Gallant berbohong dan akan meninggalkan pemukim di wilayah utara Palestina yang diduduki jika ia bermaksud mengembalikan mereka ke sana. Ia juga mengkritik pertempuran rutin di perbatasan Lebanon. Rothenberg menyebut bahwa laporan dari Badan Keamanan Israel menyebut akan adanya hukuman berat terhadap Hizbullah setelah menargetkan pangkalan militer Israel dan permukiman di utara. Namun hingga kini hukuman tersebut tak kunjung datang. Sementara itu, Ketua Forum Garis Konfrontasi di wilayah pendudukan utara Palestina, Moshe Davidovich, mengatakan bahwa selama Hizbullah masih berada di utara, maka kecil kemungkinan bagi para pemukim untuk kembali ke wilayah tersebut. Ia juga menolak gagasan permukiman yang berpotensi berubah menjadi zona militer. Diketahui sejak konflik pecah pada 7 Oktober lalu, Hizbullah mulai turun tangan membantu Hamas. Pasukan dari Lebanon itu menyerang di perbatasan dan menargetkan situs-situs militer milik Israel. Hacker hingga kini masih gencar menyerang internal milik Israel. Hacker yang tak dikenal itu kini melumpuhkan saluran telepon untuk layanan penting di Israel seperti hotline untuk polisi hingga pemadam kebakaran. Dikutip dari Yerusalem Post, kejadian ini berlangsung di tengah kegagalan fungsi yang awalnya dikhawatirkan berpotensi menjadi serangan cyber. Adapun saluran telepon yang dilumpuhkan seperti Magen David Adom atau MDA, polisi, Hezbollah, dan pemadam kebakaran. Layanan darurat itu sampai terhenti selama 1 jam lebih. Kabar ini pun dikonfirmasi oleh perusahaan Bezeq Electric. Mereka menyebut bahwa saat perusahaan memulai kerja malam terjadi kerusakan di semua lini Bezeq.
Menurut Kementerian Perhubungan, gangguan tersebut diperbaiki sepanjang malam. Para peneliti mengatakan kampanye peretasan merupakan salah satu alat yang menargetkan Israel dalam beberapa tahun terakhir. Menurut seorang peneliti bernama Nico Fispen, terdapat banyak sekali serangan cyber dengan berbagai tingkat keparahan yang menargetkan lembaga-lembaga Israel, bahkan setelah serangan Hamas pada 7 Oktober di wilayah Israel. Fatah memuji serangan Hamas ke Israel pada 7 Oktober lalu. Pujian itu disampaikan terlepas dari perseteruan kedua faksi terbesar di Palestina itu selama bertahun-tahun. Menurut Fatah, serangan Hamas tersebut epik dan heroik. Hal ini disampaikan oleh Jabril Rajab, Sekretaris Komite Sentral Fatah dalam konferensi pers di Kuwait baru-baru ini. Rajab mengembarkan serangan badai Al-Aqsa Hamas itu sebagai gempa bumi, peristiwa yang belum pernah terjadi sebelumnya. Ia mengatakan bahwa serangan Hamas merupakan bagian dari perang defensif yang penuh dengan epik dan heroik yang telah diperjuangkan Palestina selama 75 tahun. Rajab mengatakan aksi Hamas mampu menggagalkan rencana kelompok kanan Israel, di mana mereka berencana untuk mengintegrasikan negara Yahudi ke dalam Timur Tengah yang lebih luas tanpa masalah Palestina menjadi agenda utama. Para analis berspekulasi bahwa Hamas merencanakan serangan tersebut untuk menyabotase perjanjian normalisasi dengan negara-negara Arab. Analis Neville Taylor di The Jerusalem Post menyebut Hamas percaya bahwa satu-satunya cara efektif untuk mencapai hasil yang diinginkan adalah melalui konflik dan teror yang terus-menerus. Fatah yang memerintah otoritas Palestina di bawah kepemimpinan Presiden Palestina Mahmud Abbas secara resmi mendukung solusi dua negara Israel dan Palestina. Fatah diketahui menjalankan pemerintah di tepi barat yang diduduki Israel, sedangkan Hamas memerintah jalur Gaza. Musab Hasan Yosef, putra satu di antara pendiri Hamas, kembali menjadi sorotan. Putra dari Sheikh Hasan Yosef sempat menjadi sorotan karena membelot ke Israel. Kini Musab khawatir jika Israel kalah berperang. Dikutip dari Israel Today, Musab mengecam PBB karena tidak bertindak tegas kepada Hamas yang memicu perang di Gaza setelah melakukan serangan besar ke Israel Selatan pada 7 Oktober lalu. Berbicara kepada misi Israel di PBB, Musab Hasan Yosef mencaci maki Hamas. Ia bahkan menuturkan jika Hamas lebih buruk dari binatang. Lebih lanjut, Musab menyuarakan kekhawatirannya jika Israel kalah dalam perang melawan Hamas di Gaza sekarang ini. Menurutnya, kegagalan untuk sepenuhnya mengalahkan Hamas akan meningkatkan legitimasi mereka dan mengancam seluruh dunia. Ia pun meminta kepada negara-negara pendukung Israel untuk bersatu melawan Hamas. Musab beranggapan jika Israel kalah di Gaza, maka dirinya dan negara-negara pendukung Zionis akan menjadi target selanjutnya. Musab kemudian mengkritik kesepakatan mengenai pembebasan sandera yang sempat tertunda. Menurutnya, hal itu dilakukan agar pembunuhan massal kembali ke jalanan. Dikenal sebagai Son of Hamas, Musab tumbuh besar dan menyebabkan masalah di tepi barat dan kemudian membelot ke Israel. Setelahnya, ia juga keluar dari Islam dan memeluk agama Kristen. Ia juga menjadi buronan di antara sesama orang Arab dan terpaksa mengungsi ke Amerika Serikat. Israel disebut telah melakukan pelanggaran gencatan senjata pertama. Hal ini diungkapkan oleh saluran TV Al Arabiya pada Selasa 28 November. Menurut laporan dijelaskan bahwa tank-tank Zionis telah melepaskan tembakan di selatan Gaza. Dikutip dari TASS, menurut penyiar di saluran televisi tersebut, tank-tank Israel telah melepaskan tembakan di sebelah timur kota Rafah dan Khan Younis. Saluran TV tersebut juga melaporkan bahwa pasukan IDF telah menggunakan granat kejut. Sementara itu, saluran televisi Al Jazeera yang berbasis di Qatar berkata sebaliknya. Mereka menuturkan bahwa pasukan Israel menembak dari tank di utara daerah kantong tersebut di barat laut kota Gaza. Saluran televisi Al Arabiya dan Al Hadad melaporkan sebelumnya pada hari Selasa bahwa ledakan dan penembakan terdengar di sebelah barat kota Gaza. Sementara pasukan Israel melepaskan tembakan terkonsentrasi di timur Khan Younis. Berdasarkan perjanjian yang ditengahi oleh Mesir, Qatar, dan Amerika Serikat, jeda kemanusiaan tambahan selama 2 hari, sehingga jeda tersebut diperkirakan akan berlangsung hingga 30 November. Jeda tersebut dilakukan untuk melakukan pertukaran sandera hingga bantuan kemanusiaan di jalur Gaza. Download Tribun X sekarang,
menghadirkan lokal menjadi Indonesia.